warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Nek? Sehat? Sehat Bapak. Bagaimana dengan kelompok Upin? Sehat nak? Sehat Bapak. Kelompok Ipin? Sehat Bapak. Kelompok Memeng? Sehat Bapak. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa ya nak. Ya, siapa yang pimpin doa nak? Ya, pimpin sayang doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholari wa yassir li amri Amin. Ya, kelihatannya kita semua hadir ya nak ya. Iya, Bapak. Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya dulu kita nak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu nak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Semua bernyanyi ya nak ya. Jadi pandu ibuku. pencegahan COVID-19 ya. Sekarang kita mulai pelajaran kita di sini, yaitu tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 jenis-jenis pekerjaan. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pelajaran IPS, IPA, dan PKN. Ya, kita langsung ke pelajaran sayang. IPS, ya, kemudian IPA, kemudian PKN ya nak ya. Sekarang tujuan pembelajarannya ya sayang ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
diskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran saya. Ya, perhatikan ke depan saya. Tangannya diri, Pak, dilipat tangannya saya. Jangan ada yang berbicara. Ya, maskernya dipakai. Ya. Jadi di sini ada pengertian pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Yaitu, apa itu yang tadi pengertian pekerjaan? Yaitu suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan? Dan demi kelangsungan hidupnya. Contohnya apa, nak? Pekerjaan. Seorang petani bekerja untuk apa? Seorang petani itu melakukan pekerjaan itu untuk apa? Untuk mencari makan. Untuk mencari makan. Apa yang dihasilkan oleh seorang petani? Tunjuk tangannya saya ke atas. Seorang petani menanam padi di sawah. Menanam padi. Setelah menanam padi, padi itu akan menghasilkan apa, nak? Yang pertama beras. Ya kan? Setelah menghasilkan beras dimasak, maka akan menjadi nasi. Dan nasi dimakan oleh petani dan orang lain di sekitarnya. Ya kan? Seorang petani menanam padi di sawah. Ya kan, dengarkan, nah, biar lebih paham ya tentang pengertian pekerjaan ini. Tadi, pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Contohnya seorang petani menanam padi di sawah. Setelah ditanam padi, beberapa bulan akan dipanen padi. Setelah dipanen, padi tersebut akan dijemur sampai kering, kan? Setelah kering, maka dia dibawa ke penggilingan padi. Setelah digiling, maka padi tersebut akan berubah menjadi beras. Kemudian beras ini nanti akan dijual oleh petani, sebagian akan dijual oleh petani, sebagian untuk keluarganya. Kan? Ya katanya? Kemudian beras ini nanti dimasak di rumah. Dan nasi ini akan dimakan. Nasi ini merupakan suatu kebutuhan apa tidak? Kebutuhan apa dia? Kebutuhan pangan. Ya betul, tepuk tangan. Kebutuhan pangan. Itulah merupakan pengertian dari pekerjaan, yaitu segala sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidup. Yang kedua, seorang buruh petani. Tahu perbedaan petani dengan buruh petani? Ya, seorang petani yaitu yang menggarap sawah. Dia yang memiliki sawah, menanam padi, hasilnya untuk dirinya sendiri. Hasilnya yang menanam padi itu untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan buruh tani adalah orang yang bekerja ke sawah. Misalnya bekerja mencangkul, ya kan? Itulah perbedaan petani dan buruh tani. Paham, Neng?
menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani peternak, dan masih banyak lagi. Ya kan? Jadi petani itu termasuk apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang apa tidak? Petani menghasilkan barang, yaitu menghasilkan padi, dan pada akhirnya akan menghasilkan beras yang nanti akan dimasak menjadi nasi. Ya, apalagi petani, peternak ikan, martobat, bahasa Mandelingnya martobat, ya kan? Ya kan? Benih ikan dimasukkan ke penangkaran kan? Ya kan sayang? Kemudian setelah beberapa bulan ikan tersebut akan menjadi besar ya kan? Dan ikan tersebut akan dijual. Itu menghasilkan barang apa tidak? Ya kan? Apalagi contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang? Apa sayang? Banyak contohnya kan pekerjaan yang menghasilkan barang. Apalagi pekerjaannya yang menghasilkan barang? Penjual kue, ya kan? Penjual kue membuat kue bolu, maka kue bolu tersebut merupakan barang. Ya kan sayang? Iya. Mau dulu sayang, dulunya sayang lipat sayang tangannya, jangan ada yang berbicara sama kawannya. Kita belajar dulu ya. Ya inilah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama petani. Petani bekerja di sawah dan ladang. Mereka menanam padi untuk menghasilkan beras. Ya kan? Di ladang petani juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyak kan petani yang menanam sayur di sawahnya kan, di pinggiran-pinggiran sawahnya itu kan. Ada juga menanam tomat, ada yang menanam apa lagi? Jagung, apa lagi? Kentang. Itu juga merupakan seorang petani ya kan? Timun, kacang buncis, ya kan banyak lagi sayang kan? Iya, itulah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian nelayan. Nelayan juga menghasilkan barang. Seorang nelayan itu menghasilkan apa nak? Menghasilkan apa sayang? Udang. Apa lagi? Ikan, cumi-cumi, apa lagi sayang? Ikan tokol. Ikan tokol ya termasuk ikan yang salah ya? Iya, nelayan juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian tukang kayu. Tukang kayu. Tukang kayu mengerjakan pembuatan lemari, meja, bangku, kursi, dan lain-lainnya. Jadi tukang kayu juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan oleh tukang kayu? Meja, apa lagi? Hah? Lemari, apa lagi? Apa sayang? Bangku, iya apa lagi? Iya, kursi sama bangku sama kan? Iya, itulah tukang kayu juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Apalagi sayang contohnya ya, pekerjaan yang menghasilkan barang? Banyak kan? Ya masih banyak lagi. Kemudian di sini ada lagi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi pekerjaan yang menghasilkan barang, ya kan? Ada petani, ada nelayan, ada tukang kayu, dan ada penjahit. Penjahit itu menghasilkan pakaian. Iya. Udah tahu contoh-contohnya? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
contoh yang lainnya kan sayang? Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Kan? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Contohnya apa? Guru seperti Bapak. Ya kan? Bapak seorang guru merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tapi Bapak tidak menghasilkan barang. Dan pekerjaan Bapak ini bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lainnya siapa? Seperti murid ya, Pak. Ya, seperti muridnya. Apa yang bisa dirasakan oleh muridnya? Apa yang dapat dirasakan oleh muridnya dari seorang guru? Bagus sudah kenal. Ada yang mau tidur? Siapa namanya? Bukan. Ya, kita tepuk tangan dulu biar gak tidur. Kalau kau memang senang tepuk tangan. Kalau kau memang senang tepuk tangan. Kalau kau memang senang, mari bersenang-senang. Kalau kamu senang, bilang hore. Tangannya ke atas. Kalau kau memang senang, mari bersenang-senang. Kalau kamu senang, bilang hore. Jiran jangan tidur ya, Nak ya. Ya, bagus sayang dulu ya. Ya. Tadi Bapak seorang guru, kan? Menghasilkan jasa. Dan pekerjaan Bapak ini dapat dirasakan oleh orang lain. Yang merasakannya itu adalah tadi dibilang siapa tadi? Muridnya. Apa yang dihasilkan oleh seorang murid? Apa yang didapatkan oleh seorang siswa dari guru? Bapak mengajar kalian. Ngasih contoh seperti ini, Bapak akan mengajar kalian begini ya. Mengajar kalian seperti ini. Apa yang kalian dapatkan dengan pelajaran ini? Ilmu, Bapak. Ilmu, betul. Ya kan? Ilmu itu barang apa tidak? Enggak, Bapak. Enggak. Tapi dia merupakan Jasa. jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah yang pertama guru. Kemudian polisi. Ada itu lagunya kan? Ada itu lagunya. Polisi itu apa itu jasanya sayang? Seorang polisi akan menjaga keamanan, akan menangkap penjahat, menangkap pencuri. Kan? Makanya dia dikatakan oleh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian dokter. Apabila si jiran sakit, kan? Apabila bukan karena sakit kan? Jiran sakit gigi dibawa ke dokter gigi, maka gigi si jiran akan diperiksa. Ternyata banyak ulatnya, ulat gigi, ya kan? Ternyata banyak ulat gigi. Kenapa seperti itu gigi si jiran? Karena si jiran malas menggosok gigi, suka makan coklat, ya kan? Makanya gigi berlubang dan banyak ulatnya. Ulat gigi, bukan ulat tapi ulat gigi. Ya kan Jidan? Iya. Setelah si Jidan pergi ke dokter, giginya diperiksa, kemudian dikasih obat. Ya kan? Diobati oleh dokter. Ya kan sayang? Jadi dokter ini merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan jasa.
berkat si dokter, berkat Pak Dokter, gigi si Zidan sembuh, kan? Ya kan sayang? Makanya jangan malas menggosok gigi. Kalau selesai makan coklat, kita langsung menggosok gigi, ya kan? Biar gak terjadi kayak si Jidan tadi, giginya berlubang dan banyak ulat giginya. Ya, itu adalah contoh. Ya kan Jidan rajin menggosok gigi kan saya? Ya, itu kan contoh. Kemudian sopir. Misalnya si Jidan mau pergi ke pasar baru. Si Jidan terus si Jidan mau beli sepatu ke pasar baru. Si Jidan naik angkot anak raya. Di tempat kita kan angkot anak raya ya. Pasti ada sopirnya kan. Sopir ini merupakan suatu pekerjaan. Apakah seorang Pak sopir itu menghasilkan barang? Jadi Pak sopir ini memberikan tumpangan kepada sewa dan sewa membayar ongkos. Jadi Pak sopir ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan apa? Iya, jasa. Itulah jenis-jenis pekerjaan. Yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, yang menghasilkan barang apa? Pekerjaannya apa sayang? Penjahit, apa lagi? Petani, nelayan, apa lagi? Penjahit. Iya. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa apa contohnya? Polisi, dokter, guru, sopir, apa lagi yang menghasilkan jasa? Tukang pangkas rambut. Tentara sama polisi sama aja ya. Tentara, polisi ya sama. Beda-beda. Tugasnya sama, tapi pekerjaannya apa namanya? Sama aja kan? Cuman namanya beda. Ada polisi, ada tentara. Tapi pekerjaannya itu sama aja, yaitu untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Kemudian sayang, tadi ada Bapak bilang contoh yang lain itu tukang pangkas rambut. Apakah tukang pangkas rambut itu menghasilkan barang atau jasa? Iya kan? Kita pergi ke tukang pangkas untuk pangkas rambut. Dan tukang pangkasnya kita kasih uang sebagai upah jasanya memangkas rambut kita. Berarti tukang cukur rambut itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya. Sekarang kita masuk ke jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi ini ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah orang yang menghasilkan barang. Distribusi adalah yang menyalurkan. Konsumen adalah atau konsumsi adalah yang menggunakan barang. Yaitu tadi jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi itu, kegiatan ekonomi terdiri atas 3. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Yang menghasilkan barang. Distribusi, Menyalurkan barang. konsumsi, Menggunakan barang. ya, menggunakan barang. Itulah kegiatan ekonomi. Ada 3: produksi, distribusi, konsumsi. Produksi menghasilkan barang, distribusi menyalurkan barang, konsumsi menggunakan barang. Ya. Contohnya seperti ini. Kan? Ibu membeli beras di pasar. Kan? Ibu memasak beras di rumah. Kemudian kita memakan nasi. Kita itu termasuk apa? Konsumsi Bapak.
Ya, konsumsi betul, tepuk tangan. Kita adalah merupakan konsumsi. Contoh berikutnya, dengarkan. Siapa nanti yang dapat jawabannya Bapak kasih hadiah. Ya, dengarkan. Seorang bapak pergi ke kebun seorang petani. Seorang bapak pergi ke kebun seorang petani, yaitu petani jagung. Bapak ini memanen jagung Pak petani, ya kan? Dan membawanya ke pasar. Kan? Kemudian bapak ini yang tadi yang memanen jagung ini, ya kan? Menyalurkan jagung-jagung ini kepada pedagang-pedagang. Dengarkan. Bapak ini menyalurkan barang ini kepada pedagang-pedagang. Ya kan? Jadi bapak ini termasuk apa, nak? Distribusi. Apa? Distribusi. Iya, distribusi atau distributor. Distribusi itu merupakan menyalurkan barang. Distributor artinya orang yang menyalurkannya, ya kan? Tapi di sini kita langsung kita mempelajari distribusi aja, kan? Menyalurkan barang, ya kan? Bapak ini merupakan yang menyalurkan barang. Ya betul, tepuk tangan. Ya. Kemudian, ya perhatikan gambar berikut, skema kegiatan ekonomi berikut. Gambar yang pertama merupakan petani teh. Ayo sayang, perhatikan sayang. Kita analisis ya, menganalisis gambar. Gambar yang pertama merupakan gambar petani teh. Petani teh akan menghasilkan apa? Produksi, yaitu memproduksi teh. Kemudian petani membawanya ke pabrik teh untuk mengolah teh menjadi apa? Produksi. Ya kan? Hasil petani itu dibawa ke pabrik teh untuk membuat barang, mengolahnya menjadi teh, ya kan? Apa contohnya sayang? Teh. Bubuk teh, betul. Apalagi? Ya kan, teh celup, gitu kan? Ya kan sayang? Teh pucuk, pokoknya teh botol, ya kan? Kemudian setelah pabrik memproduksi teh tersebut, maka akan dibawa ke pasaran menggunakan mobil angkutan barang. Ayo jangan lihat gambarnya, ya kan? Mobil angkutan itu akan menjualnya ke pasar-pasar, ya kan? Maka dia merupakan distributor atau distribusi. Ya, setelah didistribusikan ke penjual-penjual, maka para penjual kan didistribusikan, ada ke toko, ada ke minimarket, ya kan? Maka Mama si Zidan pergi ke toko untuk membeli bubuk teh, kan? Mama si Zidan ini membuat teh manis di rumah, dan si Zidan pun minum teh manis dingin, ya kan? Jadi si Zidan ini merupakan apa sayang? Dalam kegiatan ekonomi. Tadi ada kegiatan ekonomi di ya, konsumsi, betul. Si Zidan merupakan konsumsi, yaitu pemakai barang. Itulah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Iya. Dalam menghasilkan barang,
petani ada beberapa teknik untuk menghasilkan barang. Ya kan? Seorang nelayan menangkap ikan juga ada beberapa teknik. Ya kan? Ada beberapa teknologi. Ya kan? Sekarang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Ya. Di sini coba tengok sayang. Dalam peralatan yang dilarang yang digunakan oleh petani atau nelayan, ada beberapa peralatan yang dilarang digunakan, yaitu bom ikan dan pukat harimau. Kenapa ini dilarang? Karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Coba bayangkan nak, seorang nelayan menggunakan bom menangkap ikan. Ya kan? Sayang sama namanya ini bagus dulunya. Gak usah duduk di petang saya. Ya. Seorang nelayan menggunakan bom ikan. Ya kan? Memang tangkapannya banyak. Tapi apa dampaknya di laut kalau kita menggunakan bom? Apa dampaknya sayang? Sebenarnya kita kan menangkap ikan, kan kita menggunakan bom, maka di dalam laut itu akan meletus, akan boom, gitu kan? Kemudian setelah itu menggunakan bom itu dapat merusak terumbu karang, ya kan? Dapat merusak lingkungan yang terdapat pada laut tersebut. Sekarang ada di sini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Maksudnya, kita menangkap ikan seperlunya saja. Kemudian, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Ya kan sayang? Biar tidak merusak ekosistem yang ada pada laut. Kemudian tidak menggunakan pukat harimau dan memperhitungkan daur hidup ikan. Kita menangkap ikan itu tidak boleh mengambil ikan secara besar-besaran. Tidak boleh menggunakan bahan peledak atau racun. Tidak menggunakan pukat harimau dan memperhitungkan daur hidup ikan. Ya. Di sini ada perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana, ya kan? Menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Nelayan tradisional itu biasanya menggunakan apa, nak? Jaring, betul. Apa lagi? Pancing, jaring, ya kan? Kemudian nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Yaitu nelayan modern ini lebih canggih peralatannya saya. Dan persamaannya itu tetap mencari ikan. Apa itu persamaan nelayan tradisional sama dengan nelayan modern? Yaitu sama-sama mencari ikan. Kemudian sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Kalau cuacanya bagus, maka itulah kemungkinan yang baik untuk nelayan, untuk berlayar. Kalau cuacanya hujan, takut nelayan untuk menangkap ikan kan? Jadi nelayan itu harus melihat cuaca dengan benar. Ya. Jadi di sini sebagai bentuk rasa kemanusiaan ataupun sila-sila yang menggambarkan perbuatan manusia ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia. Di sini simbol sila pertama Pancasila. Sila pertama dinamakan dengan bintang.
Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ya kan sayang? Ya. Jadi dengarkan ya, semua ciptaan ataupun semua yang ada pada alam ini merupakan ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa. Petani, dengarkan. Petani menghasilkan apa tadi? Padi. Nelayan menangkap ikan, yaitu menghasilkan ikan. Semuanya itu ciptaan daripada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua yang kita pelajari tadi itu menggambarkan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa manusia itu memiliki pencipta, ya kan? Ya kan sayang? Jadi di dalam sila pertama ada merupakan simbol. Simbol sila pertama tadi yaitu dilambangkan dengan bintang. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ini memiliki makna, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Ya kan, ya kan sayang? Maka dari itu dengan kita percaya dengan adanya Tuhan, maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Makanya tadi seorang nelayan itu tidak boleh menggunakan bom karena itu bisa menyakiti daripada ekosistem di laut. Bisa menyakiti ikan, ya kan? Jadi pelajaran kita pada hari ini ini menuntut ataupun condong ke sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini ataupun segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa. Paham nggak? Ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Di sini ada LKPD lembar kerja peserta didik. Ini kelompok IPIN dikerjakan ya nak ya, dikerjakan secara berkelompok. Kasih pendapatnya masing-masing ya sayang ya. Ya, jadi ini kan Bapak kasih satu-satu. Kan kita kan lagi masih dalam proses ini pada COVID ya kan. Jadi tuliskan dulu pendapatnya masing-masing di sini sayang. Ya, kerjakan dulu ya sayang, kerjakan ya. Dari gambar tersebut kan coba tengok. Yang gambar pertama itu gambar nelayan ya kan sayang, pakai menangkap ikan pakai jaring. Ya kan? Ya, coba jenis kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu tentang jenis kegiatan ekonomi. Jenis barang yang diperjualbelikan apa? Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut apa? Hasil dari setiap pekerjaan itu apa? Ya, masukkan ke dalam kolom. Nah, jawabannya ada di kolom. Kan di daftarnya itu saudara, ada daftar itu. Namanya itu nanti bikin nama kelompoknya ya saya di atasnya. Ya, kerjakan saya, kerjakan.
Kerjakan saya, kerjakan. Namanya itu nama kelompok kita dibuat ya. Nama kelompoknya. Tidak, hidungnya bagus nak ya. Dengarkan di sini adalah nelayan. Sebelum melaksanakannya coba tengok. Kan LKPD kita kan tentang nelayan. Dengarkan dulu. LKPD kita di situ menerangkan tentang nelayan kan, pekerjaan nelayan. Di sini ada sebuah lagu menunjukkan nelayan. Ayo nyanyi kita ya. Sebelum memulai.
tempat. Iya sayang sudah. Ya sayang sudah selesai, duduk kembali ke tempatnya. Ya. Di sini ada video tentang LKPD kita. Coba perhatikan sayang yang kita kerjakan tadi. Di sini adalah contoh cara LKPD yang menggambarkan LKPD kita tadi. Coba tengok ke depan. Dan jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi, tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Ya, itulah video tentang LKPD yang kita kerjakan, yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi Bapak rasa cukup sekian dulu pelajaran kita sayangkan untuk hari ini. Jadi setelah melaksanakan pelajaran ini, apa yang dapat kita ambil sayang? Ilmu. Apa yang dapat kita pelajari pada pelajaran kita pada hari ini? Ilmu. Apalagi sayang? Ya, apalagi? Bahwa yang ada pada di dunia ini adalah ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Jadi apalagi yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita sayang? Bahwa jenis-jenis pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan Jasa. ya kan? Ya, itu aja. Apalagi apabila kita seorang nelayan, kita tidak boleh menggunakan bom penangkap ikan, ya kan? Kita harus melestarikan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap indah, tetap terjaga. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.